Sudah 5 menit aku menunggu dan memanggil si tuan rumah. Aku tidak bisa meninggalkan paket ini begitu saja. Klien di kantor sudah berpesan agar paket diterima dengan benar. Bila perlu masuk rumah pun tidak masalah. Udara sudah mulai dingin. Hari semakin gelap. Ingin aku segera pulang dan mengakhiri pekerjaan menyebalkan ini. Baiklah, aku ketuk lagi pintunya. Ternyata pintunya tidak terkunci. Seperti pesan si pengirim, aku mencoba masuk saja. Di ujung lorong sepertinya ada pintu yang agak terbuka. Mungkin ada orang di sana. Namun setelah beberapa langkah, aku dikagetkan oleh bayangan tidak wajar. Paket yang kubawa hampir terjatuh. Ada ruangan. Tidak ada lampu yang menyala di dalam ruangan itu, sedangkan hari sudah mulai gelap. Aku tidak bisa melihat apapun di dalam ruangan ini. Hanya bau amis dan pesing menyengat dari sudut ruangan yang lembab. Bayangan tadi membuatku penasaran. Ketika mendekat ruangan itu, aku mendengar ada suara dengus nafas yang berat. Ada orangkah? Apakah dia sakit? Mungkin bisa tanya ke orang ini saja, pikirku. Tapi ketika melangkah lagi, aku mendengar dia lari menjauh. Tiba-tiba ada suara teriakan, "Jangan masuk! Berhenti sampai situ!" Aku terkejut dan refleks menoleh ke ujung lorong. Ternyata si nenek pemilik rumah. Dia meminta agar paketnya ditaruh di situ saja. Nenek itu buta. Mungkin dia kesulitan untuk merapikan tampilannya yang berkesan seram. Kukunya panjang berwarna hitam. Rambutnya tidak tertata, dibiarkan terurai. Sepertinya dia tinggal seorang diri. Ya, bersama sosok tadi. Sesuai permintaannya, aku tinggalkan paket di tempat aku berdiri. Kemudian aku pamit. Pekerjaanku tidak berhenti sampai sini. Si brengsek ini beberapa kali memaksa aku untuk memastikan bahwa si nenek buta itu tinggal seorang diri. Aku sudah bilang bahwa dia tinggal bersama satu orang yang mungkin sedang sakit. Tapi dia tidak peduli. Dia menganggap enteng. Roman berniat mencuri barang-barang antik yang telah dia incar selama seminggu ini di rumah nenek itu. Roman akan menjalankan rencana kriminal ini besok malam dan dia memaksa aku untuk ikut. Terpaksa aku melakukan apa yang dia minta karena tentu saja dengan badan sebesar itu dia bisa mengintimidasi siapapun, termasuk aku. Malam itu kami pun tiba di rumah nenek buta itu. Aneh sekali, pintu tidak dikunci, sama seperti kemarin. Aku sudah mewanti-wanti Roman untuk tidak menyakiti siapapun. Ambil barang dan cepat keluar. Roman hanya mengangkat bahu. Kami melewati ruang gelap itu. Masih sama, bau busuk dan pesing yang menyengat. Sepertinya Roman tidak peduli dengan bau itu. Yang penting dia bisa mengambil barang antik. Sampailah kami di ruangan nenek itu. Dia sedang tertidur. Roman melihat ada beberapa barang antik. Dia segera mengambilnya dengan hati-hati. "Mudah saja," kata Roman. Ketika kami berbalik, si nenek sudah tidak ada. Aku kebingungan dan panik. Jangan-jangan si nenek memanggil polisi. "Cepat pergi dari sini," kataku. Ketika kami keluar ruangan, si nenek sudah berdiri di situ. "Mau kemana kalian?" katanya. Bagaimana bisa? Bukannya dia buta? Roman tidak peduli. Dia menerjang ke arah nenek itu. Ketika melewati ruangan gelap, suatu tangan meraih Roman ke dalam.
Aku tak percaya makhluk ini lebih besar dari Roman. Giginya seperti gigi hewan. Dagingnya membusuk seperti tumor menempel di sekujur tubuhnya. Aku belum pernah melihat manusia seperti ini. Mungkin dia lahir dengan mutasi genetika. Roman tercabik-cabik oleh cakarnya yang besar. Darahnya berhamburan sampai ke badanku. Si nenek diam, melepas kacamatanya sembari tersenyum dan berkata, "Saya buta lalu kalian mengira bisa berbuat sembarangan? Meski saya buta tapi saya bisa membedakan mana aroma manusia berhati busuk, mana yang tidak. Tentu saja yang dicabik-cabik cucu saya itu aroma busuknya sangat menyengat. Cucuku sangat menyukainya." Aku masih lunglai di lantai, tidak bisa bergerak. Kepala Roman dilempar ke sebelah kakiku. Aku semakin syok. Kudengar sosok itu sedang mengunyah dan merobek daging. Sembari mendekatkan wajahnya padaku, si nenek berkata, "Cepat lari atau giliranmu setelah ini." Tanpa pikir panjang, aku berlari keluar. Keesokan harinya, ketika polisi mengecek tempat itu, ditemukan tumpukan tengkorak kepala manusia di pojok ruangan, termasuk kepala Roman. Tapi si nenek dan cucunya tidak ditemukan jejaknya.